istiqamah. Hal-hal yang mubah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya yang senantiasa mengamalkan sunnahnya hingga akhir kiamat nanti. Sahabat Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in Nawawi. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-26. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kullu yawmin tadlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah, wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqah, wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah, wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Berarti derajat hadis ini tidak perlu diragukan, tidak perlu sama sekali diragukan. Kenapa? Karena dia terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oleh sebab itu derajatnya sudah pasti derajat hadisnya adalah hadis yang sahih. Dan kita sudah mengetahui bersama yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih adalah mattasala sanaduhu, yaitu yang sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mattasala sanaduhu binaqlil 'adlid dhabit, yang meriwayatkan hadis tersebut perawinya itu harus adil, bukan pelaku kemaksiatan, bukan, dan hafalan yang dimiliki oleh perawi tersebut juga harus dhabit, harus kuat. Binaqlil 'adlid dhabit min ghairi syudzudin, dia tidak menyalahi atau dia tidak bertentangan dengan pendapat kebanyakan para ulama pada saat itu, min ghairi syudzudin wala illah, dan tidak terdapat illah, tidak terdapat cacat misalnya, ataupun hal-hal yang lainnya yang menyebabkan hadis tersebut turun derajatnya yang sahih menjadi hasan ataupun menjadi hadis yang dhaif. Berarti hadis ini merupakan hadis yang sahih, tidak perlu diragukan derajatnya. Berikutnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan kita ketahui bersama bahwasanya nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman ibni Sakhr. Abdurrahman ibni Sakhr merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, dalam hadis ini, setiap persendian yang dimiliki oleh manusia, oleh kita, itu ada sebuah hal yang harus kita sedekahkan. Setiap sendi yang dimiliki oleh tubuh kita, bagaimana Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah sebanyak persendian yang kita miliki. Dan di dalam Sahih Muslim, dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwasanya kurang lebih persendian yang terdapat dalam tubuh kita itu kurang lebih sekitar 360 sendi. Berarti setiap sendinya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bersedekah dengan sendi tersebut. Nah, kenapa demikian? Karena ini sebagai bentuk rasa syukur yang harus kita tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Ta'ala telah menciptakan kepada kita tulang, kemudian terdapat sendi, sehingga sendi tersebut dia bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin ke bawah, dia akan menekuk ke bawah. Kita ingin ke atas, dia menekuk ke atas. Kita ingin belokkan ke kiri, dia ikut. Itulah sendi. Berarti ini merupakan salah satu kebesaran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ketika Ia menciptakan kita di dunia ini. Allah Ta'ala telah menciptakan persendian. Bayangkan kalau seandainya Allah Ta'ala ciptakan kita
memiliki tulang belulang yang begitu banyak, akan tetapi tidak memiliki persendian, maka apa yang akan terjadi? Kita ketika berjalan mungkin akan loncat-loncat, itu pun sulit untuk loncat-loncat, dan kita mungkin akan berjalan seperti kayu begitu, ya. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita pernah melihat bagaimana Allah Ta'ala menguji salah seorang yang berada di Indonesia dengan penyakit yang mana orang tersebut tidak bisa bergerak sebagaimana orang normal. Dia jalan kaku, berdiri saya susah, tidur susah, bagaikan kayu seperti itu. Itu kalau seandainya kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebagai bentuk syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada setiap persendian kepada kita ini, maka kita harus menunaikan sedekah. Apakah sedekah tersebut hanya satu hari saja? Apakah sedekah tersebut misalnya kalau seandainya kita sudah bersedekah dengan kemarin misalnya, maka hari ini kita tidak perlu untuk bersedekah, atau bulan lalu kita pernah bersedekah maka pada bulan ini kita tidak perlu bersedekah? Tentu jawabannya tidak. Karena kenapa? Karena Allah SAW melanjutkan hadisnya, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Sedekah itu bukan hanya satu hari saja, tidak, tapi setiap hari. Setiap apa? Setiap hari tatlu'u fihi syams, ketika matahari itu terbit, maka wajib bagi kita untuk bersedekah. Karena persendian kita ini banyak, ya, 360, dan satu saja tidak cukup. Bukan hanya satu kali kita bersedekah kemudian besoknya kita tidak mau lagi bersedekah, tidak. Ikhwatal iman, tidak, sahabat madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi sedekah di sini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kulla yaumin, setiap hari. Bukan setiap bulan, sepekan sekali, sebulan sekali, atau satu tahun sekali, atau nanti ketika menjelang pemilu, menjelang pilkada misalnya baru dia bersedekah. Tidak, sahabat madani yang dirahmati oleh Allah. Tapi bagaimana Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita untuk bersedekah setiap harinya terhadap nikmat persendian yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita ini. Itulah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pekan sebelumnya, pertemuan sebelumnya ya, sudah dijelaskan apa saja manfaat dari sedekah, kenapa Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Di antaranya dia akan meredamkan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sadaqah tudfi'u ghadab Allah. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan, mereda murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara salah satu saja bentuk fadilah ataupun keutamaan yang akan didapatkan ketika kita mengeluarkan sedekah dan lainnya. Baik, berikutnya Rasulullah SAW melanjutkan, ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Maka Rasulullah melanjutkan di antara bentuk sedekah bukan hanya sedekah harta saja, tidak, tapi ada berbagai macam, ada banyak sekali bentuk sedekah, termasuk sedekah persendian kita ini. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ta'dilu baina tsnaini sadaqah. Ketika engkau membaikkan begitu ya, mendamaikan antara dua orang yang sedang bertikai, itu merupakan bagian dari sedekah. Ada orang nih bertikai, yang satu pendukung Brasil, yang satu pendukung Argentina, karena dua-duanya saling ngotot misalnya, akhirnya adu mulut segala macam, terjadi pertikaian. Maka ketika kita mencoba untuk mendamaikan mereka, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Karena kita kan makhluk sosial gitulah. Kita ini kan makhluk sosial. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengutus Nabi Muhammad SAW, kan Nabi Muhammad SAW senantiasa hidup secara sosial, bermasyarakat. Beliau berbaur dengan orang lain. Kalau seandainya Nabi Muhammad SAW hanya beribadah untuk dirinya saja, ya, hanya dirinya saja yang beribadah, sedangkan orang lain tidak, maka untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa adanya amar ma'ruf? Untuk apa adanya nahi mungkar? Untuk apa ada yang namanya membantu orang lain? Untuk apa ada yang namanya akhlakul karimah dan lain sebagainya? Kalau seandainya ini bukan merupakan bagian dari bagaimana Allah Ta'ala telah menciptakan kita manusia ini sebagai makhluk sosial. Namanya saja an-nas, insan. An-nas itu manusia, senantiasa berkumpul.
Ada salat jamaah supaya kita senantiasa berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain, ya, berbicara, tanya kabarnya, apa saja kebutuhannya, segala macam. Dan tentunya ketika kita hidup berjamaah misalnya, berkelompok, senantiasa bergaul, berinteraksi dengan orang lain, kadang ada problematika, kadang ada permasalahan, kadang muncul sebuah pertikaian, ya, wajar karena kita ini makhluk sosial. Ada yang sifatnya baik, ada yang setengah baik, ada yang jahat, ada yang jahatnya betul-betul jahat. Namanya saya hidup secara berkelompok begitu loh. Pasti akan ada permasalahan, gesekan-gesekan. Maka ketika kita melihat saudara kita sedang bertikai misalnya, wah ini dia tidak mau berbicara nih, mungkin ada masalah. Maka kita coba untuk mendamaikan dua orang ini, dua saudara kita yang sedang bertikai. Walaupun pada saat itu kita berbohong, tujuannya untuk mendamaikan si A dan si B misalnya, maka bohong itu merupakan hal yang diperbolehkan. Karena kenapa? Karena tujuannya untuk mendamaikan dua orang ini. Dapat salam dari siapa? Si fulan. Padahal si fulan ini sedang apa? Sedang ada permasalahan. Akhirnya dia tidak mau tegur, tidak mau sapa, tidak mau berbicara. Dia ke si A bilang ada salam dari si B. Dia ke si B, dia bilang dapat salam dari A. Katanya kemarin ada ada salah paham saja. Sebenarnya dia mau minta maaf tapi tidak enakan segala macam. Padahal tidak ada seperti itu. Jadi pada saat itu dia berbohong. Tapi tujuannya apa? Ta'dilu baina tsnaini shadaqah. Dia mencoba untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Dua orang loh. Bagaimana dengan dua kelompok yang sedang bertikai? Kalau mendamaikan dua orang yang sedang bertikai saya sedekah, itu merupakan bagian dari sedekah. Maka bagaimana apabila kita mendamaikan dua kelompok, dua kabilah, dua etnis, dua negara yang sedang bertikai misalnya? Maka sungguh luar biasa pahala sedekah yang akan kita dapatkan. Itu yang pertama. Itu termasuk dalam sedekah persendian yang dimiliki oleh kita. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Ketika engkau membantu orang lain untuk naik ke atas kendaraan, itu merupakan bagian dari sedekah. Kan mudah sebenarnya, cuma kadang kayaknya dia bisa nih, dilihatin aja begitu. Nggak usah bantulah, ngapain? Apalagi kita naik motor misalnya, ada orang kesusahan naik ke atas kendaraannya, udah dilihatin aja. Tidak demikian. Tapi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bagaimana kita mencoba untuk menolong orang tersebut naik ke atas kendaraannya. Kalau dulu kan kendaraannya memang agak tinggi begitu ya. Entah itu onta ataupun kuda ataupun kendaraan-kendaraan yang lainnya, misalnya karena hewan pada itu biasanya butuh tenaga mungkin untuk naik. Kalau seandainya orang tersebut sudah tua, maka perlu untuk dibantu. Kalau seandainya tidak dibantu, maka orang tersebut akan kerepotan. Misal anak kecil, misal orang tua, ataupun orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus, maka perlu untuk dibantu. Mereka butuh dibantu. Maka pada saat itulah bagaimana kita sebagai umat Islam senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya dan rasulnya untuk senantiasa membantu orang ini. Naik ke atas kendaraan saya diperintahkan untuk dibantu. Atau apa? Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau ketika engkau mengangkat barangnya, dinaikkan ke atas kendaraannya. Ini misal kita di pasar kan, kadang lihat ibu-ibu sedang belanja, banyak bawaannya, ibu-ibunya saya kerepotan. Beli ikan, beli sayur, beli buah, beli ini, beli itu, banyak sekali bawaannya. Maka bingung dia ini bawanya gimana. Maka pada saat itu kalau seandainya kita mampu untuk membantu orang tersebut menaikkan barangnya, tidak usah orangnya, karena mungkin orangnya mampu untuk naik ke atas kendaraan umum, angkot kah atau ojek, kita bantu mengangkat barangnya, saya naikkan tes. Itu juga merupakan bagian dari sedekah. Berikutnya, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Dan perkataan yang baik yang senantiasa kita ucapkan itu juga merupakan bagian dari sedekah. Perkataan yang baik mudah.
Di dalam hadis yang lain misalnya Rasulullah jelaskan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, kepada hari kiamat, falyaqul khairan, maka hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Aw liyasmut, atau kalau dia tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan yang baik, lebih baik dia diam dibandingkan dia berbicara. Otomatis sebelum kita berbicara, kita harus timbang dulu, ini kira-kira kalau kita bicara ini, dia marah nggak nih? Tersinggung atau tidak hatinya? Maka perlu bagi kita untuk menyaring terlebih dahulu apa yang berada di dalam otak kita sebelum kita ucapkan. Ada pepatah Arab yang berbunyi, fakir qabla an ta'azzima. Berpikirlah engkau sebelum engkau melakukan hal apapun. Termasuk di dalamnya sebelum engkau berbicara, pikir dulu baik-baik. Jangan aksi dulu, jangan dia keluarkan dulu umpatannya, nanti setelah terjadi efeknya muncul baru dia menyesal. Jangan demikian. Karena bagaimana dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwasanya wal kalimatu thayyibah shadaqah. Perkataan yang baik itu merupakan bagian dari sedekah. Assalamualaikum, Bu, mau kemana? Udah makan belum, Bu? Bu, permisi, Bu, ya. Itu kan termasuk wal kalimatut thayyibah, perkataan yang baik. Ketika perkataan yang baik yang kita keluarkan dari mulut kita saja itu merupakan bagian dari sedekah, maka bagaimana dengan zikir yang senantiasa kita bacakan? Bagaimana dengan wirid yang senantiasa kita ucapkan setiap pagi dan sore, menjelang tidur, bangun dari tidur, doa-doa yang kita panjatkan? Kalau seandainya perkataan yang baik saya itu merupakan bagian dari sedekah, maka bagaimana dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Apalagi bagaimana dengan Al-Quran yang kita baca? Sudah barang tentu dia bukan hanya bagian dari sedekah, tapi pahala yang luar biasa yang akan Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wal kalimatut thayyibah shadaqah. Makanya sebelum kita berbicara dengan teman kita, dengan lawan bicara kita, apalagi kita dalam kondisi emosi, lebih baik mencoba untuk menghindar dibandingkan kita bertemu dalam kondisi emosi, khawatir tidak bisa menahan amarahnya, menahan emosinya, akhirnya keluarlah kata-kata mutiara pada saat itu dalam tanda kutip. Keluarlah makian, keluarlah cacian, keluarlah kebun binatang semuanya dari A sampai Z keluar semua. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal lisan kita ini kan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat bahwasanya di antara kebanyakan orang yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka karena lisan mereka. Kata Rasulullah SAW, kuffa 'alaika hadza, tahan lidahmu, tahan lisanmu untuk tidak berkata-kata dengan perkataan yang kotor. Jangan kau berkata dengan perkataan yang kotor. Fakuffa 'alaika hadza, kata Rasulullah sambil menunjuk ke lisannya. Tahan ini, lidahmu itu tahan. Karena ketika engkau keluarkan tidak bisa ditarik lagi. Ya, mungkin kalau seandainya dia memaafkan mungkin. Tapi itu mungkin karena belum tentu dia mau untuk memaafkan. Baik. Yang berikutnya, bentuk sedekah yang berikutnya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini adalah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila shalah sadaqah. Setiap langkah yang kau langkah, setiap jalan, setiap langkah nih, ketika engkau melangkah pergi ke masjid untuk melaksanakan salat, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Berarti sebuah keistimewaan bagi orang yang rumahnya tinggal jauh dari masjid, akan tetapi dia tetap bersemangat jalan kaki pergi menuju ke masjid. Semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahala yang akan dia dapatkan. Itu merupakan bagian dari sedekah. Misal satu langkah satu sedekah, misalnya kalau rumah dia 500 meter, jangan terlalu jauh, misalnya 500 meter ke masjid, taruhlah 100-200 meter.
dia langkah tek tek tek. Setiap langkah tersebut itu merupakan bagian dari sedekah. Berarti kan fadilah yang terdapat dalam hadis ini di antaranya juga bagaimana mengajarkan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan salat di masjid. Salatul jamaah afdal min salatil fadzi bi 27 darajah. Salat yang kita lakukan secara berjamaah di dalam masjid afdal, dia lebih utama, lebih istimewa min salatil fadzi dibandingkan salat yang kita lakukan secara sendirian bi 27 darajah, 27 kali lipat, 27 kali derajat lebih istimewa dibandingkan orang yang salat sendirian. Memang dia merupakan sunnah. Salat berjamaah itu memang merupakan sunnah, pendapat yang lebih kuat ya. Walaupun pendapat sebagian ulama ada yang mengatakan itu wajib. Ketika tidak memiliki udzur dia wajib. Tapi pendapat jumhurul ulama, salat di masjid itu sunnah muakkadah. Berjamaah di masjid itu sunnah muakkadah. Akan tetapi kalau kita melihat hadis-hadis, riwayat-riwayat, bagaimana sampai Nabi Muhammad SAW misalnya memerintahkan kepada orang yang buta, ketika dia tanya kepada Nabi Muhammad, apakah boleh aku melaksanakan salat di masjid karena rumahku cukup jauh dari masjid? Apakah boleh bagi saya untuk salat di rumah? Boleh atau tidak? Yang ditanya oleh Nabi Muhammad, apakah engkau mendengarkan azan? Atasma'un nida? Engkau masih bisa dengar azan ke sini? Apakah engkau masih bisa mendengar azan? Qala bala. Ya, saya masih bisa mendengarkan azan. Berarti kata Rasulullah, fala rukhsata lak, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Aku tidak mendapatkan rukhsah untukmu. Maka tetap diwajibkan, tetap dianjurkan bagi lelaki tua tersebut, sahabat Rasulullah SAW yang buta pada saat itu, untuk tetap melangkahkan kakinya pergi menuju ke masjid. Dan ini juga merupakan bagian dari sedekah. Di dalam riwayat-riwayat yang lain misalnya, setiap langkah kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala 1 derajat dan akan dihapuskan 1 kesalahan, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghujung hadis ini Nabi Muhammad SAW menutup hadisnya dengan wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kadang ketika kita lihat, ketika kita sedang melewati jalan misalnya, kita menemukan hal-hal seperti ini, tapi sulit bagi kita untuk menerapkan hal ini, padahal ini merupakan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasul di dalam penutup hadis ini? Wa tumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Dan ketika engkau menyingkirkan duri, menyingkirkan rintangan yang berada di jalan, yang mungkin saja rintangan tersebut dia bisa mengganggu orang dalam melewati jalan itu, akan mengurangi kecepatan orang-orang misalnya, akan membahayakan orang ketika lewat di jalan tersebut. Ketika engkau menyingkirkan hal itu dari jalan yang biasa dilalui oleh orang-orang ataupun kendaraan, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW beliau menjelaskan al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Keimanan itu memiliki banyak tingkatan. Bid'un wa sab'una syu'bah kata Rasulullah. Ada 70 lebih tingkatan keimanan itu. A'laha kalimatu la ilaha illallah. Tingkatan keimanan seseorang yang paling tinggi adalah kalimatu la ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan tubuh yang dia miliki kalimat la ilaha illallah. Itu tingkatan keimanan yang paling tinggi. Wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Dan tingkat keimanan seseorang yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit tariq. Ketika engkau menyingkirkan rintangan yang berada di jalan, itu merupakan tingkatan keimanan yang paling rendah kata Nabi Muhammad SAW. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan sifat ataupun rasa malu itu juga merupakan bagian dari keimanan.
Lihat di dalam riwayat tersebut Rasulullah SAW menjelaskan tingkatan keimanan yang paling rendah adalah ketika engkau menyingkirkan rintangan yang berada di jalan supaya tidak terkena orang lain, maka kalau itu saja merupakan bagian dari sedekah, maka kalau kita lihat lantas bagaimana dengan orang-orang yang justru sengaja menaruh rintangan di tengah jalan. Mohon maaf, di kota-kota besar ada beberapa orang, ada oknum yang justru sengaja menebarkan ranjau begitu loh, melempar paku supaya orang-orang kendaraannya itu bocor ya, supaya akhirnya bannya kempes, dia pergi tambal segala macam. Alhamdulillah di tempat kita itu jarang, ataupun kita tidak menemukan orang seperti ini. Mungkin selesai itu kalau seandainya kita menemukan orang seperti ini terdapat di daerah kita ya, daerah Ambon, ini mungkin akan selesai sudah. Tapi di kota-kota besar, ya Allah, itu justru dengan sengaja mereka menebarkan paku ranjau supaya ban kendaraan orang-orang itu akan kempes, akan pecah, supaya mereka bisa tambal, supaya ini dan lain sebagainya. Berarti di mana tingkat keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan bagian dari sedekah. Jadi ternyata sedekah itu bukan hanya hal yang berkaitan dengan harta, tapi ada hal-hal lain juga yang bisa kita lakukan dan itu juga merupakan bagian dari sedekah. Bukan berarti kita tidak usah sedekah dengan uang yang kita miliki, bukan. Akan tetapi ketika kita memiliki uang, kita sedekah dengan uang. Ketika kita bisa menyingkirkan rintangan, kita singkirkan rintangan itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kita berkata dengan perkataan yang baik, sedekah. Kita bantu orang naik ke kendaraan, kita angkat barangnya misalnya, itu juga bagian dari sedekah. Kita mendamaikan orang yang bertikai, itu juga merupakan bagian dari sedekah, dan lain sebagainya. Ternyata banyak sekali bentuk sedekah yang bisa kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.